gue lihat di Bocor Halus ya, ekspresi lo tuh kan santai aja, nerangin data, ngobrol gitu. Yeah. Emang dikasih bekal ilmu kebal apa sama Tempo? Oh kayaknya lu tuh berani banget gitu bablas gitu. Iya tadinya orang cuma tahu nama mungkin. Iya betul. Nggak tahu tampang, sekarang tahu nama dan tampang. Iya dan risikonya kan berlipat ya. Kalau tiba-tiba ada yang nggak suka terus ngapain gitu kan? Iya. Takut juga kami kan. Yang paling bikin deg-degan tuh liputan yang mana Cak? Atau episode yang mana kalau di Bocor Halus tuh? Bu Iriana sih yang paling bikin gue deg-degan ya. Bu Iriana. Iya. Oh yang cerita. Nah ini teman-teman ada Cica Frederica sebenarnya. Bukan Frederica, itu artis. Oh ya Cica itu. Francisca Kristirasana. Oh, Lu nggak pernah lihat Bocor Halus lu, Mas? Gue nonton, cuma kan gue ingetnya Cica aja. Iya. Ini kita ngobrolin cuma bukan ngobrolin politik ya, karena biasanya saya yang jadi narsum, sekarang saya nanya. Jadi narsum sekarang. Gue ditodong ini tiba-tiba. Cak, itu kuliah waktu itu di UGM ambil apa? Gue ambil sastra Indonesia. Hah? Agak jauh ya, sekarang megang politik gitu, dulu Nah, sastra itu Indonesia. Kelihatannya wartawan tuh jadi safety net buat berbagai lulusan ya? Enggak juga sih. Tapi di Tempo tuh uniknya banyak wartawan yang jurusannya itu unik-unik. Ada yang teknik gitu, teknik perkapalan, ada yang perikanan. Enggak, kenapa? sastra. Kan lo tadi nggak setuju kalau gue bilang profesi wartawan itu safety net buat banyak lulusan. Kayak sastra Indonesia kan, lo apa tuh nanti? Biasanya kalau nggak jadi sastrawan, dosen, pegawai bank, linguis gitu kan, linguis segala macam. Itu nggak cerita tuh. Ada hasrat apa sih tiba-tiba milih jadi wartawan? Emang dari mahasiswa di pers mahasiswa atau gimana? Dari sekolah memang gue pengen jadi wartawan, Mas. Oh gitu. Tapi gue suka dengan dunia tulis menulis gitu kan. Tapi untuk mengasah gaya bahasa, tulisan segala macam, gue prefer ke jurusan sastra karena gue suka membaca dan ada yang namanya jurnalisme sastrawi gitu ya. Jadi jurnalisme sastrawi itu produk jurnalistik juga, tapi yang bahasanya mendayu-dayu. Nah, gue pengen mendalami sastra dengan pendekatan yang lain gitu. Terus kenapa Tempo? Karena menurut gue waktu zaman gue kuliah dulu melihat Tempo itu kayak wah ini media yang sangat independen gitu, dan ada sekolah untuk wartawannya kan, sekolah dalam arti wartawan yang masuk itu dapat kursus dan kelas-kelas gitu, dan tidak semua media punya itu. Nah, gue pengen masuk Tempo gara-gara itu, gara-gara kultur pendidikan di Tempo yang seperti itu. Itu begitu selesai pendidikan itu langsung jadi wartawan atau calon reporter, terus jadi wartawan kan, kalau dia lulus terus jadi wartawan gitu. Langsung ke des apa tuh waktu itu? Begitu lulus. Nah, gue waktu lulus sebetulnya karena background gue adalah sastra Indonesia, sebetulnya gue jadi editor bahasa dulu di Tempo. Editor bahasa. Jadi di Tempo kan ada editor bahasa kan, editor bahasa dulu. Lalu ada rekrutmen untuk wartawan, gue ikut. Gitu. Tetap ada tesnya lagi ya kalau wartawan ya? Walaupun sudah di dalam nih, sudah jadi pegawai di Tempo, tetap kalau untuk reporter harus ikut tes lagi bareng sama orang-orang, jadi meritokrasinya jalan. Oke. Bukan karena orang dalam terus gue bisa bisa tapi, jadi. Tapi lo aman lah istilahnya kalau nggak diterima ya balik lagi ke posisi awal. Betul. Nggak dipecat kan? Enggak. Oke, terus lulus nih dari reporter. Di des apa? Kalau di Tempo itu gue dan teman-teman gue di Tempo itu dirotasi desnya. Jadi semua des itu dicoba. Sebetulnya gue paling lama di ekonomi. Gitu. Tapi maksudnya lo dijelasin dong gitu ya? Iya, harusnya gue dijelasin dong ya. Tapi gue 3 kali meliput politik sih, pilpres gitu. 2014 gue pernah magang di satu kantor media dan meliput pilpres waktu Jokowi naik periode pertama. Terus 2019 pas kebetulan di Tempo gue ada di des politik. Nah di 2024 gue di des politik lagi gitu. Itu kan kalau gue lihat Bocor Halus ya, lo kan selalu dapet
informasi-informasi A1 yang orang lain tuh nggak tahu tuh ya. Itu dibukain jalan apa emang lo yang ahli cari-cari jalan? Nah, itu ada dua kemungkinan itu, Mas. Jadi ada yang kami nyari jalan, ada yang narasumber datang sendiri. Gitu. Maksudnya minta tolong memberikan data atau informasi gitu, tapi tentu saja di cross check kan. Oke. Gitu. Jadi ada dua versi, tapi memang di Tempo untuk jadi wartawan yang khususnya meliput di desk politik dan di majalah ya, di menulis majalah itu memang jaringan itu yang paling penting sih. Entar lo lah. Saya ngomongin wartawan cetak lah, itu berat tuh. Nggak, waktu lo dipilih jadi anchornya Bocor Alus tuh ya, hostnya Bocor Alus tuh gimana tuh ceritanya? Nah, Cica gitu. Iya, masalahnya yang di host Bocor Alus itu adalah semua yang menulis majalah. Oke, gitu. Rikang, Husein, Pram bosnya. Pram bosnya, okay. Pram bosnya gue, ada Egi juga sebetulnya. Ya, yang baru-baru tuh. Yang baru-baru, sebetulnya host tetapnya itu 3 kan, Pram, Rikang, sama Husein. Nah waktu itu Husein lagi cuti. Oke. Dia lagi cuti ke luar negeri, terus gue menjadi host pengganti awalnya. Oke. Terus menjadi host tetap gitu. Gue episode pertama gue itu soal Erick Thohir. Yang akhirnya di Dewan Pers ya, di lapor kali sudah selesai. Terakhir kapan ketemu Pak Erick? Di DPR nggak sengaja ketemu gitu, papasan. Terus gimana nih? Baik-baik aja sih. Gimana? Nih, lo ketemu nih, dia ada Pak Erick, ada Cica nih. Iya, tapi kan itu banyak orang, karena di acara 17 Agustus kan, yang sidang itu loh, apa sih, pidato presiden itu loh. Iya, pidato kenegaraannya presiden. Kan banyak orang kan, dan sama-sama lagi crowded, dan nggak concern juga, jadi mau bertegur sapa atau beruluk salam. Tapi saling bertatap. Dia tahu lo tahu dia gitu. Maksudnya dia juga tahu lo ada di situ atau gimana kira-kira? Gue nggak tahu sih dia tahu gue apa enggak. Tapi yang jelas waktu itu menurut gue kami bertukar pandang. Oh, bertukar pandang. Iya, senyum aja. Senyum apa? Siapa gitu? Tapi kan Pak Erick waktu itu dikerumuni banyak orang ya. Jadi mungkin dia ketika melihat orang-orang di depannya juga nggak terlalu ngeh gitu. Ini kayak silet ya Cup ya? Oh gitu, jadi nggak gila gitu. Oke, itu tentang Erick Thohir pertama kali. Terus sekarang kelihatannya berlanjut tuh. Episode mana yang paling lo nikmati tuh? Semua episode menikmati sih. Tapi kebetulan topik-topik gue itu banyak bersinggungan dengan dinasti politik. Ya presiden. Nah itu dia. Lu kalau gue lihat di Bocor Alus ya, ekspresi lu tuh kan santai aja, nerangin data, ngobrol gitu. Emang dikasih bekal ilmu kebal apa sama Tempo? Oh kayaknya lu tuh berani banget gitu, bablas gitu. Punya kodam. Oh gitu? Enggak sih. Jadi memang tentu saja ada pelatihan untuk bagaimana cara menghadapi misalnya ada serangan pasca naskah terbit atau pasca Bocor terbit gitu. Dan ada orang-orang yang mengadvokasi juga kalau kami ada dimasalahkan segala macam gitu, dan tentu saja kan di situ ada editor yang lebih bertanggung jawab kan. Jadinya ya kita selama temuan kita itu fakta dan verifikasinya sudah tertib, ya kenapa harus nggak berani sih gitu. Lagi pula itu yang dipaparkan kan semua adalah temuan dan fakta yang kita dapat di lapangan gitu. Nah, tapi kan lo berani banget, lo nggak ada. Iya, nggak berani banget juga sih. Kadang-kadang kayak waktu habis taping kayak mas takut gitu. Oh gitu juga ya? Iya, kadang-kadang begitu. Terus apa kata Pram? Lo curhatnya ke Pram dong kalau gitu kan? Iya, tenang aja gitu. Oh gitu? Banyak backupnya. Kantor maksudnya yang backup ya. Nah Cak, sebagai perempuan dan juga wartawan ya, menurut lo gimana sih sebetulnya profesi wartawan nih? Kalau ada perempuan lain mau jadi wartawan juga, mesti gimana tuh dia caranya? Ya sebenarnya perempuan dan laki-laki itu kan sama ya, secara fungsi dan kesetaraan gender segala macam ya. Sebetulnya memang untuk menjadi jurnalis perempuan itu bebannya tuh ganda kadang-kadang. Perempuan yang jadi jurnalis? Iya gitu, karena selain menghadapi masalah domestik juga tentu tekanan yang datang itu biasanya berkali-kali lipat. Nah, yang dibutuhkan sebetulnya adalah nyali sih.
Yang pertama adalah nyali, bagaimana perempuan merasa berani gitu ya menghadapi situasi apapun gitu. Dan selain itu juga tentu saja sebagai perempuan nggak boleh minder sih di tengah-tengah ekosistem kerja yang male dominate gitu. Jadi memang di ekosistem media itu kan male dominate kan, banyak kan ada laki-laki. Bagaimana kita itu datang untuk memberikan perspektif yang baru, perspektif yang lain gitu, perspektif gender gitu ya. Dan kita dibutuhkan di tengah-tengah ekosistem yang male dominate itu gitu. Jadi itu sih nyali dan kepercayaan diri. Nah, balik lagi ke bocor halus itu kan terkadang kan lu suka tukar-tukaran gitu sama Husen sama Rikang. Silakan, silakan Ca, itu pembagiannya Pram itu yang ngurus tuh. Enggak juga, kadang-kadang kami bagi sendiri karena berdasarkan temuan kan. Kan gue punya bahan, Husen punya bahan, Rikang punya bahan sendiri juga gitu. Kadang-kadang apa yang kami sampaikan itu dan mostly begitu adalah bahan yang kami dapat masing-masing gitu. Gue dapat ini, Husen dapat ini, Rikang dapat ini gitu. Atau kadang-kadang kami kan menyusun alur dulu mas sebelum podcast kan. Nanti bagian ini siapa yang jelaskan gitu. Nanti bagian ini siapa yang jelaskan gitu. Itu paling susah tuh mengungkap apa tuh bocor halus tuh? Cerita apa tuh? Yang persinggungan dengan kasus hukum sih sebetulnya, atau yang basisnya data banget gitu. Karena cross checknya harus berkali-kali lipat kan ya, kayak waktu itu tambang soal Bahlil ya. Itu liputan kami itu sampai Erwan itu sampai mencari data segala macam lebih dari 6 bulan. Dan baru dikeluarkan di episode berapa tuh bocor halus kan. Dan kemudian kan mendapat sanggahan ya kalau nggak salah ya. Sanggahan apa waktu dari permintaan hak jawab sih. Sebetulnya waktu itu kami juga sudah beberapa kali mengirim surat dan menghubungi Pak Bahlil juga kan waktu itu, tapi ya tidak direspon, dan dari responnya di hak jawab itu gitu. Itu kepuasannya topik mana yang lu paling puas tuh ngomongin dapetin datanya kemudian mengungkap ke publiknya? Yang mana tuh? Semuanya puas sih mas, karena beda kepuasan gitu. Kalau yang MK itu kan mengungkap skandal MK yang sampai dan kita terhibur, bukan terhibur ya, banyak banget informasi yang didapat di situ tuh. Iya, karena jalannya persidangan segala macam atau RPH gitu, kami kan mendapatkan cerita itu. Sebenarnya banyak hal sih yang paling memuaskan, bukan memuaskan ya, tapi yang membuat kami bahagia gitu ya, itu adalah ketika penonton itu datang ke kami atau ketika ketemu di luar terus bertegur sapa, terus mereka bilang terima kasih ya pendidikan politiknya atau edukasi politiknya. Itu juga ya? Setelah ada bocor halus enggak ya? Enggak juga, tapi mesti ada beberapa yang mengenali kan, terus bertegur sapa di jalan, terus Mbak, Mas gitu, makasih ya edukasi politiknya, saya jadi ngerti gini-gini. Itu justru yang lebih memuaskan ketika publik itu merasa tercerahkan dengan konten kami. Tapi bocor halus tuh mengubah hidup lo ya? Tidak semua, tapi ya ada beberapa hal. Ada sisi popularitas segala macam gitu ya? Popularitas enggak juga sih. Masa sih? Kan lebih banyak dong. Tapi lebih agak berhati-hati aja kalau di berjalan jalan-jalan di depan di ruang publik segala macam gitu. Karena kan kita nggak, ya masa lu nggak tahu sih mas? Ya maksudnya ada beberapa risiko gitu. Gitu ya. Karena kami sebelumnya kan lekat dengan tradisi tekstual dan tiba-tiba harus tayang di depan layar kaca gitu. Itu nggak biasa aja gitu. Jadi tadinya orang cuma tahu nama mungkin. Iya betul. Nggak tahu tampang, sekarang tahu nama dan tampang. Iya, dan risikonya kan berlipat ya. Kalau tiba-tiba ada yang nggak suka terus ngapain gitu kan. Takut juga kami kan. Gitu. Jadi beberapa harus dimitigasi. Yang paling bikin deg-degan tuh liputan yang mana, Cak? Atau episode yang mana kalau di bocor halus tuh? Bu Iriana sih yang paling bikin gue deg-degan ya. Bu Iriana. Iya. Yang cerita yang tulisannya katanya ada yang tidur di luar itu ya? Enggak sih, enggak di tulisan, itu kan kembang-kembang aja. Kembang-kembang aja. Kenapa Ibu Iriana bikin deg-degan? Ya karena melibatkan ibu negara gitu ya, walaupun sudah ada di opini Tempo ya kenapa kami menulis soal keterlibatan ibu negara segala macam, tapi menyinggung ibu negara itu sensitif kan gitu, dan tentu saja yang
dibongkar dalam tanda kutip kan adalah skandal politik keluarga gitu ya, melibatkan politik keluarga gitu. Jadi waktu itu agak aduh gitu, agak Gitu gimana gitu. Tapi tayang juga tuh. Dan itu Iya. gua rasa banyak penonton itu. Penontonnya lumayan sih, banyak. Sekarang lagi membongkar apa? Kemarin soal Hasto PDIP yang dipanggil KPK. Ya. Terus pilkada masih berjalan terus sih. Gitu. Yang mana nih? Pilkada yang mana yang? Pilkada yang menarik itu adalah ada Sumatera Utara, Iya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta. ya, Jakarta menjadi epicentrum sih. Oke. Karena ya ada nama tokoh-tokoh besar gitu kayak Ridwan Kamil, lalu Anies gitu. Jawa Tengah juga menarik karena ada calon yang didukung Jokowi kan, seperti Ahmad Lutfi gitu. Sumatera Utara pun juga ada Bobi yang juga adalah menantu Jokowi. Bocorin dong gitu. Kira-kira bocor halus Sabtu ini nanti tentang apa nih? Ini kita tayang kapan ya? Besok malam ya? Besok. Besok. Iya, sih. Belum diputuskan lagi mas. Belum diputus. Menunggu laporan. Tapi sepertinya akan soal liputan investigasi. Oke. Rikang itu nanti lu ngobrol sama Rikang deh. Oh gitu ya. Oke. Liputan investigasi bukan tentang pilkada lagi. Tentang skandal pendidikan tinggi Oh. yang melibatkan beberapa nama besar lah. Yes. Gue sih sebagai dosen ya, Cai. Pasti lu paham kan? Iya, dan agak ribet di paperwork sebetulnya tuh jadi dosen tuh. Betul, iya. Jadi kita baca bukunya kapan, paperworknya banyak sekali. Banyak urusan administratif. Ya, dan gua nggak ngerti itu kenapa terjadi. Perasaan gue baru 2 tahun ini, 3 tahun inilah gue ribet sama paperwork. Anyway, nah Cak, ini pertanyaan pamungkas nih Cak. Wih, jangan susah-susah. Enggak susah. Apa yang harus dilakukan seorang Cica bila narasumbernya menolak untuk diwawancara? Ada banyak opsi yang dilakukan. Pertama, datang lagi, dicoba terus. Yang kedua, mengetuk dari tempat yang lain, gitu ya. Kan kalau kita nggak bisa masuk lewat pintu, masih ada jendela yang terbuka, masih ada ventilasi, atau masih ada ruang-ruang lain untuk masuk untuk mendapatkan informasi, gitu. Jadi bisa dengan jalan memutar untuk mendapatkan informasi atau langsung pada narasumber yang disasar. Kalau nggak dapet juga gimana? Harus dicari sampai dapat. Oh gitu. Ya. Walaupun harus nggak jadi episode itu sore hari minggu ini, itu bisa jadi episode yang lain seperti yang Bahlil tuh ya sampai Iya, karena penelusurannya kan panjang gitu. Ini sebetulnya walaupun tadi gue udah bilang pamungkas, tapi tiba-tiba kepikiran. Kan ada yang mengatakan bahwa media massa adalah pilar demokrasi yang keempat. Menjaga demokrasi yang keempat nih media massa. Menurut lo sekarang tuh masih kejadian nggak media massa itu pilar keempat demokrasi atau sudah bergeser? Gue masih percaya orang-orang itu membutuhkan media supaya mereka mengakses informasi yang valid gitu. Jadi media itu masih berperan dalam sistem demokrasi untuk menjaga keutuhan demokrasi itu sih. Kecuali ada yang berusaha merobohkan pilar. Oke. Kan lo galak ya. Sementara media adalah Indonesia industri. Ini bocor halus. Iya. Itu sebagai industri kan butuh pemasukan ya. Biasanya itu dari iklan ya. Iya. Lo aman-aman aja iklan. Wow. Maksud saya bocor galak. Iya. Kemudian gimana secara industri kan itu mestinya juga memasang iklan jadi deg-degan tuh. Iya, tapi yang bisa gue jelaskan adalah di tempat kami, di redaksi Tempo itu ada yang namanya garis api. Oke. Jadi wartawan itu tidak mengurusi urusan bisnis, Pokoknya lo ngurusin redaksi. gitu. Oke. Dan bisnis juga tidak bisa mengintervensi redaksi gitu. Jadi apapun yang akan dilakukan oleh redaksi, misalnya skandal-skandal yang akan diungkap oleh redaksi, biasanya bisnis tidak akan mengintervensi. Oke. Gitu. So Jadi gue nggak tahu tuh. nggak tahu gitu kan. So artinya terpatahkan nih yang mengatakan bahwa kenapa Tempo bisa tetap aman karena jangan-jangan kan desas-desusnya apa yang disajikan Tempo lewat bocor halus maupun majalah itu sebetulnya adalah isu-isu yang sudah diizinkan oleh istana untuk terbuka. Oh, enggak juga sih. Kalau itu enggak Soalnya kan gimana? aman-aman aja gitu. Enggak juga.
Nggak juga. Tapi yang jelas clear adalah bahwa setiap pemberitaan kami tidak pernah ada yang namanya orderan dari Oke. pihak-pihak yang berkepentingan. Itu penting tuh. Tidak ada orderan. Nah, Ya. ada kata penutup Cila. Apa ya kata menutupnya? Itu tadi, jangan robohkan pilar demokrasi keempat gitu. Nah itu tadi Cica ya. Memang ini gue agak nodong nih, jadi kita harus ngobrol-ngobrol terus. Ya. Ca, kita konten nih Ca, apanya juga ya kita ngobrol-ngobrolnya. Tapi tadi beberapa ada yang menarik ya, karena salah satunya itu dugaan bahwa Tempo nih ngebuka isu-isu itu, sebetulnya isu itu sebenarnya udah diizinin sama istana untuk dibuka. Jadi ya mau dibuka aja. Ya, Kalau belum diizinin juga pasti nggak akan dibuka tuh sama Tempo. Ternyata nggak gitu ya. Enggak. Ternyata nggak ada gitu. orderan. Nggak ada Jadi- orderan ya. Jadi siapa tuh sebenarnya nentuin topik tuh? Ya, rapat redaksi, rapat redaksi dan melalui keputusan bersama sih. Gitu. Tergantung dari trending nggak? Ngeliat trending nggak? Tentu itu jadi salah satu pertimbangan magnet kan, misalnya isu apa sih yang sedang rame gitu kan, karena fungsi salah satu cara kerja media itu kan melihat aktualisasi kan gitu, isu-isu aktual gitu. Sip, itu Cica mau sampai kapan jadi jurnalis? Sampai kapan ya? sampai capek. Terima kasih ya, teman-teman. Terima kasih. Thank you Cica. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya Cuk, 12 ya?